Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students, how are you? Long time no see ya. Udah seminggu Miss udah nggak ketemu kalian semua. Kangen nggak sama Miss Huda? Kali ini Miss Huda akan menjelaskan tentang materi comparison degree. Jadi simak baik-baik ya. Karena ini video, jadi kalian tidak bisa bertanya langsung Miss Huda. Tapi setelah video ini kalian tonton, nanti kalian boleh japri via WhatsApp. Oke? Degree of comparison atau comparison degree. Degree of comparison adalah bentuk adjektif atau adverb yang menyatakan perbandingan. Jadi nanti kita menggunakan adverb atau adjektif untuk membandingkan seseorang atau sesuatu. Sesuatu atau seseorang itu dibandingkan apabila ada kesamaannya. Jadi kita harus fair. Misalkan membandingkan sesuatu, membandingkan benda, misalkan buku sama gelas kan tidak mungkin karena jelas-jelas berbeda. Kecuali buku sama buku, kita bisa membandingkan dari harganya, kualitasnya, atau mungkin dari bentuknya, atau mungkin dari isinya, gitu ya. Ada 3 macam degree of comparison, yaitu positive degree, di mana positive degree itu membandingkan sesuatu hal yang sama-sama nih, sama-sama cantiknya kah, sama-sama pinternya, atau sama-sama baik, sama-sama lucu, gitu. Kalau comparative degree itu membandingkan 2 hal. Superlatif degree itu membandingkan banyak ya, dan salah satunya itu yang paling atau yang formula untuk positive degree kita mulai dulu. S plus adjective plus S atau adjective atau adverb. Ini untuk bentuk negatifnya, not S plus adjective atau adverb plus S. Contoh kalimatnya, Lisa is as pretty as Jenny. Nah, contoh di sini, Lisa secantik Jenny, atau kita bisa artikan Lisa sama cantiknya dengan Jenny. Atau mungkin kalau di kelas kita bisa bandingkan, misalkan Dohan sama gantengnya dengan Dimas. Itu juga contoh positive degree. Contoh yang kedua, the test is not as difficult as you imagine. Ini bentuk kalimat negatifnya ya. The test is not difficult as you imagine. Kalian perhatikan kata yang berwarna kuning. Itu sesuai formula yang di atas. S plus adjective atau adverb plus S. Ya, kalau yang di bawah is not as plus adjective plus S. It's not as difficult as. Kita beralih ke contoh berikutnya. Gampang ya yang positive degree. Untuk comparative degree, formulanya adjective plus adverb plus er plus than. Ini digunakan untuk adjektif atau adverb yang kurang dari 3 suku kata. Ya, contohnya apa itu yang kurang dari 3 suku kata? Contohnya cheap. Cheap dari kata murah tuh artinya cheap. Kemudian tall, lalu cool, hot, itu kan 1 suku kata. Yang 2 suku kata bisa pretty. Nah, itu kan 2 suku kata, pretty atau early, itu juga 2 suku kata. Itu masih menggunakan formula ini. Nah, formula yang kedua, more plus adjective atau adverb plus than. Ini digunakan untuk adjective atau adverb yang terdiri dari 3 suku kata atau lebih. Contoh adjektif atau adverb yang terdiri dari 3 suku kata atau lebih. Famous itu 2 ya, bukan berarti apa ya? Kira-kira apa ya? Ada yang tahu? Contoh yang 3 suku kata atau lebih itu beautiful, expensive, popular. Nah, itu 3 suku kata. Jadi gunakan rumus more plus adjective atau adverb plus than ketika kalian membuat kalimatnya. Nah, ini example-nya. Nah, ini yang tadi Ibu sebutkan early. Ya, kata early berubah menjadi earlier. Diana came earlier than you did. Perbandingan antara 2 orang, yaitu Diana dan kamu. Di mana Diana datang lebih awal daripada kamu. Ya.
Contoh yang kedua, my shoes is not more expensive than yours. Sepatuku tidak lebih mahal dari punyamu. More expensive. Mengapa menggunakan formula more? Karena expensive itu terdiri dari 3 suku kata. Expensive, ya. Kalau misalkan kata expensive diganti cheap, berarti my shoes is not more cheap atau cheaper. Ayo, yang mana formulanya? Kalau expensive diganti dengan kata cheap, berarti rumusnya juga berubah. Karena cheap itu terdiri dari suku kata. Maka formula yang digunakan adalah my shoes is not cheaper than yours, ya. More expensive-nya itu diubah. Kalau pakai kata cheap berarti not cheaper, bukan not more cheaper. Oke? Ngerti sampai di sini? Lanjut ke superlative degree. Untuk superlative degree ada 2 formula juga sama seperti tadi. Formula yang pertama untuk adjective atau adverb yang kurang dari 3 suku kata. Kita gunakan rumus est sama than. Kemudian yang 3 suku kata atau lebih kita gunakan rumus the most plus adjective atau adverb plus than. Nah, ini examplesnya. One of the biggest mall in Cirebon is CSB. Lihat kata yang warnanya kuning. The biggest mall. Big itu 1 suku kata, maka perubahannya menggunakan formula yang pertama, yaitu ditambah dari big ditambah est jadi biggest. The biggest mall in Cirebon. CSB itu dibandingkan dengan yang mana? CSB dibandingkan dengan mall-mall yang ada di Cirebon. Nah, superlatif itu kan digunakan ketika membandingkan satu dengan banyak. Yang kedua, Bambang Pamungkas. Bambang Pamungkas is the most popular player in Garuda team. The most popular terdiri dari 3 suku kata, maka menggunakan formula yang kedua, yaitu most plus adjective atau adverb plus than. Popular, ya, 3 suku kata. Ini ada list beberapa kata yang perubahannya itu tidak beraturan. Kalau yang tadi kita menggunakan rumus itu sudah paten, tinggal ditambah er atau est untuk beberapa perbandingan. Kalau untuk ini perubahannya benar-benar berbeda. Seperti contohnya tuh yang kata good itu komparatifnya berubah menjadi better, ya, good, better. Kemudian superlatifnya berubah menjadi best. Maka kalian harus menghafalkan kata-kata ini apabila menemuinya dalam satu teks, maka jangan heran kalau perubahannya sangat berbeda. Sekarang kita ke latihan. Exercise. Ada 3 exercises di sini. 3 soal di sini, semuanya sama, ada situasi atau fact atau fakta yang dipaparkan di sini. Kalian tinggal menuliskan comparison sentence-nya based on situation above, ya, berdasarkan situasi atau fakta yang di atasnya. Jadi nomor 1 ada diberikan cerita atau statement atau situasi di situ, kalian silahkan pahami, kemudian bikin 1 kalimat berdasarkan situasi yang ada di situ. 3 soal ini silakan kalian kerjakan di kertas folio. Silakan tulis tangan, jangan lupa tuliskan soalnya juga. Kemudian jangan lupa juga menuliskan nama, kelas, dan tanggalnya. Setelah selesai dikerjakan, Ibu tunggu maksimal sampai jam 4 sore. Silakan dikirim ke WhatsApp-nya Ibu atau ke email Ibu. Nanti kalau ada pertanyaan boleh WA Ibu langsung. Oke, selamat mengerjakan. Good luck. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.